untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Stay TV, balik lagi nih sama Ivan Fakih di sini. Tentunya di bincang santai sore kali ini, Ivan Fakih tidak sendiri, ditemani bersama seorang laki-laki di depan Ivan ya. Tentunya di sini ada seorang alumni Stay TV Bandung dan sekarang sudah duduk di kursi DPR RI. Wah, keren banget nih. Halo Pak Hairudin, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya Kang Ipan. Ya, alhamdulillah. Samolina saya. Alhamdulillah saya Pak. Ya, selamat datang nih Pak di Lab Stay TV Bandung Pak ya. Sami-sami. Ya, kita akan berbincang di sini mengulik kisah unik dari Pak Hairudin ini ya, yang alumni STAI Pers Bandung sekarang bisa jadi anggota DPR RI. Oke, kita tanya dulu nih Pak, Bapak dulu tuh prodi apa sih di STAIP itu? Kita dulu komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam, berarti sama dong sama Ipan ya Pak ya? Sama dengan Ipan. KPI STAIP Bandung nih, teman-teman KPI ini kakak kita semuanya, ada yang bisa duduk di DPR RI, ada yang mau meneruskan, harus dong tentunya ya, harus ada yang meneruskan, bahkan mungkin bisa lebih Pak ya, lebih atau seenggaknya sama dengan Bapak lah gitu ya, di DPR RI harus ada nih teman-teman KPI ya tentunya ya. Nah, alumni angkatan Bapak sih Pak? Kita ini angkatan 95. 95. Angkatan 95 berarti sudah kita 99. 99 berarti 99 Bapak lulus, Ipan baru lahir. Ipan baru lahir, Ipan lahir 99 September. Bapak kita wisuda bulan September juga. September juga berarti. Jadi, betul. Pas Ipan lahir. Ipan lahir, kita Bapak wisuda. Oke, Bapak mungkin kalau boleh tahu nih Pak, perjalanan Bapak selama sebelum sampai kuliah di STAIP ini Pak, kayak gimana sih Pak? Kita itu hidup dari kampung ya. Kebetulan kita dari Garut Selatan. Garut Selatan. Jadi daerah Cibalong, Pamengpek, Garut. Oh, Pamengpek, iya. Jadi kita dulu sekolah sampai SMP Negeri Pamengpek.
Dan waktu itu kita direkomendasikan oleh paman yang kebetulan ustadz di pesantren Persis di Bentar. Seberesnya kita sekolah di SMP negeri, kita masuk pesantren. Pesantren apa tuh, Pak? Pesantren Persis di Cikajang nomor 97. Nomor 97. Nah, waktu itu kita angkatan pertama karena pesantren itu baru dibangun. Oh iya. Nah, kebetulan itu tahun 89, Pan. Kita di pesantren waktu itu angkatan pertama dan tentu pasti sedikit. Tapi kita digojlok terus yang malam oleh asatid. Kita itu hanya ber-13 orang dan sampai lulus. Sampai 13 orang itu sampai lulus. Dan setelah lulus kita terus ke Staipi. Di Staipi kebetulan kita punya guru yang alumni Staipi juga angkatan pertama dulu, Kang Deddy Juarsa. Ada angkatan yang kedua ada Kang Iwan Jalal. Beliau ngajar di pesantren. Betul. Dan kita direkomendasikan masuk ke sini ke Staipi gitu, Pak. Kuliah di Staipi. Nah, itu kira-kira kenapa kita menjadi mahasiswa di Staipi ya. Terus perjalanan selama di Staipi ini, Pak, dulu Bapak ada yang mau diceritakan mungkin kepada rekan-rekan mahasiswa semua? Iya. Dulu kita ini kuliah di Staipi itu bukan tanpa pilihan ya. Karena waktu itu di sekolah kita diberi tawaran kuliah di UIN waktu itu. Di UIN? Atau di Staipi. Kita memilih di Staipi. Yeah. Prinsip kita adalah kenapa di Staipi, mungkin pikiran kita itu karena suasana kepersisan yang dididik di pesantren itu begitu kental, yang menyebabkan kita juga punya suasana kebatinan ingin kuliah yang kira-kira semangatnya di persatuan Islam itu ada sama. Betul. Dan kebetulan memang yang memberikan arahan dan rekomendasi dari alumni Staipi kira-kira menggambarkan Staipi itu hebat lah waktu itu. Dan kita mengambil pilihan kuliah di Staipi. Saat itu kita tinggal di Bancai. Di Bancai. Bancai itu tempatnya para aktivis lama. Nah, Masjid Bancai 337. Dulu zamannya Profesor Allahyarham Rusad Nurdin, paling senior dulu. Nah, kira-kira itulah base campnya para aktivis zaman dulu. Yeah. Makanya kalau kita ketemu para sesepuh waktu itu di Bancai, itu alumni Prodeo. Jadi tahanan-tahanan politik. Yeah. Yang kita disitulah dididik pada ruang wawasan-wawasan tentang politik. Nah, waktu itu kita kuliah di Staipi sambil dagang kupat tahu. Dagang kupat tahu agar kita bisa bertahan hidup. Nah, Bapak dagang kupat tahu kalau Saron itu ngabeca Pak ya? Ngabeca. Ya. Nah, gimana sih Pak ceritanya itu? Maksudnya gimana bisa kuliah sambil dagang kupat tahu gitu, Pak? Nah, waktu itu di Bancai itu ada namanya almarhum Kang Asep ya. Kang Asep. Kang Asep itu beliau kira-kira yang jadi marbotnya masjid itu. Nah, mungkin iba sama saya waktu itu membuatlah roda dagang agar saya bisa bertahan hidup, bisa punya biaya hidup, dan bisa sekolah, bisa studi. Nah, kita kira waktu itu pernah terjadi memang kita tidak punya ongkos dan kita jalan kaki dari Bancai, dari alun-alun ya, tepatnya alun-alun ke Staipi. Habis sholat subuh kita jalan sampai 6:30. Dari Staipi ada. Dari sana Bapak jalan ke sini? Jalan kaki. Ya Allah, keren banget nih teman-teman. Harus dicontoh ya, dari alun-alun Bandung Pak ya, sampai Bandung. Sini dong, sampai Staipi ini jauh loh Pak. Itu kalau naik motor aja setengah jam kan? Iya. Ya Allah, berarti udah dari tadi sholat subuh. Kalau kita orang kampung jalan kaki 3 jam itu biasa kan. Jadi kalau di kampung itu kita ingin menjenguk saudara yang jauh itu tidak ada kendaraan. Jalan kaki. Tidak ada gitu, motor, Pak. tidak ada sepeda, ya kita jalan kaki. Habis sholat subuh nyampe jam 10 siang baru ketemu saudara di kampung yang jauh sekali. Jadi kalau kita jalan kaki dari Bancai ke kampus waktu itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi pikiran berat, tidak menjadi kesusahan. Yang kesusahan kita waktu itu bagaimana bisa bertahan hidup, bisa makan, punya ongkos, bisa studi. Nah, kebetulan waktu itu kan sejarah kenangan kita itu ada almarhum Pak Ajang, bapaknya Pak Holik, dan Bu Nung yang buka kantin Staipi lah kira-kira. Nah, kita ngutang makan lepet, makan gehu, tapi nggak ada ngaji kan Pak ya? Dari 5 aku izin kapan ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang rasanya saya udah tidak punya hutang. Alhamdulillah Pak ya. Nah, itu perjalanan kita di Bandung pertama kali. Nah, yang kedua saat itu kita berhenti karena dirasa tidak ada perkembangan.
dagang kupat tahu itu tidak menjadi bagian basis modal. Akhirnya kita waktu itu sambil terlibat di Kop Mubalik Bandung. Ketemulah banyak orang. Akhirnya kita ngikut seseorang nama udah meninggal, Kang Agus. Mudah-mudahan Allah berkahi sama beliau, merahmati. Beliau membawa saya menjadi sales kacamata. Jadi saya tahu betul bagaimana refraksi kacamata itu, yang minus, yang plus, yang silindris, saya tahu. Jadi saya habis kuliah cari majelis taklim, ngaji bareng ibu-ibu. Setelah ngaji diperiksa seluruh yang mana ibu-ibu yang kacamatanya udah expired, sekarang nggak bisa dipakai lagi, sudah masanya sudah berlalu. Akhirnya kita ganti dan kita kredit waktu itu. Di kredit sistemnya Pak. Nah setelah itu berjalan pas 96, nah itu musimnya aktivis turun kembali. Akhirnya kita berlabuh jadi aktivis. Jadi kerjaan kita 3 ganda, studi, bisnis ya bisnis kecil-kecilan, jadi sales plus jadi aktivis. Nah 3 ruang ini yang kita jalani, memang betul nilai itu tidak maksimal cum laude, tapi kita bisa menjalani dengan begitu waktu yang sangat padat, dan kita terus proses waktu berjalan, akhirnya kita bisa menyeimbangkan waktu. Kapan jadi aktivis, kapan kita dagang, kapan kita datang ke toko untuk setoran hasil bisnis, karena kan mendagangkan punya orang, dan kapan kita bisa studi. Nah 3 hal ini kita jalani bersamaan waktu itu dengan segala mimpi yang besar yang kita miliki. Kita pindah waktu itu tempat ke tempatnya Kang Ramdan Fathul Haq bareng Dr. Roni. Nah ini ya kisah unik kita ini. Kita itu jalan kaki juga tuh dari Muhammad Toha, dari Masjid Fathul Haq ke Staipi. Berapa bulan kita bersama-sama jalan kaki bareng ke Staipi, balik bareng. Bukan naik angkot, tapi jalan kaki. Kita menyusuri pinggiran tol. Kita jalan kaki. Di pinggir jalan tol gitu Pak. Jadi ada kisah unik kita dengan Kang Roni, Kang Dr. Roni, Kang Ramdan Nur Rahman. Gimana tuh Pak kalau misalnya boleh Jadi kita di perjalanan sambil ketawa ke TV membahagiakan hati. Iya. Karena kan nggak ada, kalau pikirin kita kesusahan. Nah ada puntung rokok diambil, dirokok. Ada aja pasti unik ya waktu itu, tapi maaf ini. Ada buku yang sensitif, tidak boleh disebut judulnya. Tapi kita ketawa-ketawa waktu itu karena isinya tentang hal-hal yang tidak baik. Dr. Roni baca begini sambil jalan, tak aku ambil, aku lempar ke tengah tol, datang bis, ditabrak bis, pecahlah buku itu berserakan tuh. Pak Dr. Roni waktu itu belum dokter, masih mahasiswa, bareng kita dikumpulin lagi sambil kita ketawa-ketawa tuh. Jalan kaki berbulan-bulan kita jalani, dan kita tahu Kang Roni sudah jadi dokter, kita dokternya belum selesai. Nah proses waktu berjalan, saya pikir begini, dan saat berjalan itulah mimpi saya juga hadir. Jadi mimpi saya itu waktu itu ingin jadi presiden. Ingin jadi presiden. Jadi kalau tidur kan dulu kita membina masjid di Muhammad Toha itu di Gang Bahagia bareng Dr. Roni. Jadi kita sering baca, mau tidur kita baca I am for president. Bangun tidur I am for president. Jadi ditulis gitu Pak. Mimpi itu kita imajinasikan. Nah, dan ternyata menuntun jalan kita jadi aktivis politik, aktif di partai politik, ketemu dulu dengan tokoh-tokoh besar di Jakarta. Setelah kita jadi aktivis di Jakarta, jadi ketua umum Ormas, ketua umum Himpunan Mahasiswa Persis, ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Ketemulah para tokoh-tokoh politik waktu itu. Akhirnya kita direkrut jadi caleg, dan Allah menakdirkan pada saatnya kita jadi anggota DPR tahun 2014, 2019, dan yang terbaru 2019-2024. Nah, jadi periode yang kedua kita jadi anggota DPR. Nah itu Kang Ipan. Jadi setiap kita punya mimpi, berarti kita siap berjuang. Mimpi itu bukan lamunan. Cita-cita itu bukan hayalan. Setiap cita-cita yang kita hadirkan di jiwa kita menjadi imajinasi hidup, itu akan menjadi kekuatan yang tak akan tertandingi oleh apapun, dan insya Allah satu saat mewujud. Tapi memang butuh perjuangan. Jadi orang yang punya cita-cita dan berjuang, nah itulah cita-cita. Kalau orang punya cita-cita tapi tidur, itulah hayalan.
Nah itu Kang Ivan. Wow, keren banget nih teman-teman ya. Dari Bancai ke sini jalan, terus dari Muhammad Toha ke sini jalan, nyusuri jalan tol gitu ya. Kita aja di jalan tol terkadang suka panas gitu, suka males gitu kan, atau misalnya di jalan suka macet. Ini di jalan tol itu jalan pak kaki loh Pak ya. Wah keren banget. Dan ini bisa ya. dikonfirmasi sama seluruh sahabat-sahabat STIP, bisa dikonfirmasi ke Dr. Roni ya. Oke, nanti udah ini kita undang Dokter Roni Pak ya, langsung. Nah, terus dengar-dengar Bapak nih punya gending apa? Oh, di budaya. Seni budaya gitu. Gimana tuh itu Pak ceritanya? Maksudnya Bapak itu kan sibuk di DPR gitu Pak ya, tapi masih bisa bikin gending kayak gitu Pak. Maksudnya gimana sih sampai terselentir atau misalnya terpikirkan bikin gending kayak gitu Pak? Kan kita tuh begini. Kita itu sebetulnya punya tanggung jawab hidup itu apapun dan dimanapun adalah berdakwah. Dakwah kita banyak macam, banyak ragam. Baik dakwah politik, baik dakwah secara sosial, baik dakwah secara keagamaan, atau kita buka perguruan tinggi, atau kita buka tempat pendidikan. Kita sebetulnya di daerah itu karena kita dapilnya Garut Tasik, di kampung itu kita buat padepokan. Padepokan. Kita punya padepokan namanya Padepokan Mandagung. Jadi ini ranahnya lebih arah budaya. Jadi pola komunikasi dengan masyarakat itu bagaimana dengan cara yang lebih menyamankan. Nah akhirnya kita buat grup tentang Kidung Kawangi. Akhirnya kita di seluruh instrumennya kita siapkan. Akhirnya kita namai Gendung Gending Kawangi. Kidung Gending Kawangi. Kidung Gending Kawangi. Genrenya religius ya. Jadi di syair-syair gitu. Baik bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi kita dijelaskan kepada masyarakat luas. Ini hasanah warisan para waliullah, para ulama, para nabi. Kita sampaikan tapi dengan seni. Kan di dunia dakwah itu ada 3 Kang Ipan. Ya. Ada dakwah itu ada yang sifatnya asimilasi, asimilatif. Itu dakwah yang bercerita tentang Islam tapi tidak terlihat Islamnya. Jadi cerita tentang kebenaran Tuhan tapi tidak bercerita menyebut ayat-ayat secara leksikal bahasa Arabnya. Tapi itu menjelaskan tentang eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, keberadaan agama segala macam. Ada juga Islam yang hadir di kita itu di Nusantara, di Indonesia ini dengan cara akulturasi. Jadi Islam menjadi pola budaya atau budaya yang lama diganti dengan pola budaya baru seperti sekatenan kan syahadatain ya dulu. Oleh Sunan Kalijaga itu dirubah jadi budaya sekatenan. Padahal itu syahadatain. Asalnya karena pelafalannya mungkin berubah aksennya jadi syahadat jadi sekaten. Syahadatain jadi sekatain. Nah, kalau kita yang ketiga ada juga purifikasi. Jadi ada dakwah yang memisahkan mana agamanya, mana budayanya tidak dicampurkan, tidak campur adukan. Nah, kira-kira inilah di Persis kita belajar dari sisi bagaimana memisahkan mana budaya, mana agama, mana yang perintah Rasulullah, mana yang bukan perintah Rasulullah. Nah, kita mencermati ya, Sunan Kalijaga menyampaikan pesan tentang ketuhanan itu lewat budaya. Contoh gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul itu kan ada pacul ngapitaken kang muncul. Jadi ngapitakek tanah kang muncul itu jadi membabat hal-hal yang kira-kira tidak rata. Jadi kalau Islam itu harus baik, mana yang bukan Islam itu dipotong. Ada bawak itu kalau kita itu gelung pacul. Nah itu sebut bawak itu obahing awak. Ada doran, dongok maring pangeran, berdoa kepada Allah Sang Maha Merizki, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Rahman Rahim. Jadi lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan dia sampaikan ke Ki Ageng Sel waktu itu. Itulah prinsip bagaimana hidup dalam berkarya, berusaha. Jadi bagaimana secara tauhid benar, bagaimana bisa merubah sikap hidup menjadi yang baik, dan bagaimana setiap waktu, setiap saat selalu berhubungan dengan keyakinan, dengan pesan-pesan Tuhan, dengan keilahian. Maka jadilah pacul, papat kang ucul. Jadi 4 hal yang harus diperhatikan oleh kita.
kita pun sama sebetulnya ingin memberikan ruang pelajaran yang berharga bahwa kesadaran budaya inilah tugas agama. Maka kita buatlah Gending Kawangi untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara budaya, dengan cara seni. Jadi kan lebih menyamankan, lebih dia menerima dengan sukacita. Nah kira-kira itu yang kita jalani dalam bahasa Kidung Gending Kawangi. Kidung itu sebetulnya rumpaka kalau bahasa Sunda itu. Kalau bahasa kita liriknya itu adalah bagaimana yang memuat tentang pesan-pesan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Ada juga memang kidung itu juga yang memang bagaimana kesukacitaan masyarakat terhadap seni. Nah kita buat itu bukan hanya Kidung Gending Kawangi, pada Padepokan kita bangun itu termasuk pencaksilat. Pencaksilat juga ada Pak. Kan beberapa anak yang sudah pasang giri tingkat nasional sudah menang, medali emas segala macam kita dorong. Nah inilah karya-karya kita agar kita bermanfaat bagi masyarakat luas kita lakukan. Kebetulan kita hari ini jadi anggota DPR RI. Memang dimensinya kalau urusan waktu itu padat, tapi kita memanage waktu, membagi tugas dengan orang-orang yang bisa kira-kira ini ditekuni betul dan sampai karya-karya yang baik dalam kehidupan kita. Maka kita itu di Kidung Gending Kawangi ada bahasa Jawa seperti kolosebo, jadi bagian dari seni yang kita sampaikan. Ada juga sholawatan, salawat baru seperti sholawat Habib Al-Kolbi dan yang lain. Nah itu juga tersampaikan. Ada juga memang kidung-kidung kesundaan yang seperti raja bubuka segala macam, kita juga sampaikan ini isinya apa. Jadi jangan dianggap jampe, jangan dianggap bagian dari hal-hal yang sifatnya tahayul, tapi kita jelaskan karena memang itu banyak bahasanya uslub itu kalau dalam bahasa mantik itu di atas mantik. Jadi kita jelaskan ini isinya tentang bagaimana manusia bertuhan, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari baik. Nah kira-kira pesan seni kita itu di situ, Kidung Gending Kawangi itu Kang Ipan. Iya, berarti memang betul ya dakwah itu tidak hanya untuk di mimbar saja, tapi melalui kebudayaan juga bisa ya teman-teman. Nih Pak Hairudin, mumpung lagi di sini, lagi di STIP ini, apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa STIP sekarang nih, khususnya program studi KPI dan umumnya semuanya Pak? Tentu kan gini, peradaban itu hanya bisa dibangun oleh pertama, ilmu pengetahuan. Dua, kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu pengetahuan dia akan lalim. Tanpa agama dia akan lalim. Pun kalau keilmuan tanpa kekuasaan rapuh, dia itu di menara gading. Jadi tidak membumi. Makanya kalau ada Islam peradaban Madinah, dia Islam berkuasa. Ya Islam menorehkan sebuah perilaku peradaban, perilaku hidup, habit, budaya masyarakat yang terbangun mengarah pada yang baik. Ada budaya, ada peradaban Baghdad, ada peradaban Andalus. Nah itu dulu sejarah-sejarah yang pernah ada di kita. Nah kalau di teman-teman di STIP begini, jadi studi itu dimanapun, studi itu apapun jurusannya, tapi yang penting kita adalah expert. Kita harus serius pada ilmu pengetahuan sampai kita secara personal, secara pribadi to be expert, harus menjadi ahli. Bidang yang kita geluti yang ahli itu apa? Karena kalau kita punya keahlian, maka hidup itu ada improvisasinya. Nah, betul contoh saya ini kuliah di komunikasi penyiaran Islam. Seharusnya mungkin kata orang jadi mubalik, jadi dai yang tanda petik di mimbar. Tapi tidak seperti itu hidup itu. Bekal kita ilmu komunikasi penyiaran Islam itu bisa menjadi landasan hidup, mengembangkan di bidang apapun. Mungkin kalau saya mengembangkan di bidang politik praktis. Nah teman-teman di STIP, apapun studinya, apapun jurusannya, geluti secara maksimal sampai kita menjadi to be expert. Karena itulah prasyarat kita sukses. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, kita memulai hidup dengan cara membangun jaringan perkawanan. Karena sukses dan tidaknya kita tergantung kemampuan kita membangun ruang kebersamaan, ruang komunitas, ruang jaringan hidup, ruang jamaah. Nah, itu yang harus kita bangun.
Karena tidak ada orang sukses sendirian, tapi orang sukses itu dengan kebersamaan, dengan banyak orang. Nah, ruang yang kita miliki, maka terakhir adalah kita expert, kita banyak jaringan, dan kita berkarya. Nah, itulah akan menjadi, insya Allah insya Allah menjadi. Prosesnya kita terus menjadi pada apapun yang kita inginkan. Makanya kalau kita punya kemampuan dan kita punya keinginan, silahkan kuliahnya KPI, tafsir hadis, PAI atau apapun. Tapi dalam bahasa para filosof itu begini, jika Anda punya impian, lakukan sekarang juga. Sesungguhnya di dalam keberanian itu terkandung kekuatan, kejeniusan, dan keajaiban. Jadi hidup besok unpredictable. Tapi kalau hari ini kita bisa berpikir, besok saya harus jadi ini, besok saya harus jadi ini, itulah yang akan menuntun jiwa kita menapaki tahapan-tahapan pada mimpi yang ingin kita wujudkan. Nah, kira-kira mau kuliah di UI silahkan, kuliah di STIP silahkan. Yang bermakna itu bukan kuliah di mananya. Yang bermakna itu adalah, dan akan menjadi bekal itu adalah pada saat kita menjadi pribadi yang kuliah di KPI, berKPI-lah dengan baik dan berkaryalah dengan baik dan selalu bangun jaringan orang. Insya Allah kita sukses, insya Allah kita menjadi. Nah, disitulah ada tanggung jawab moral kita menyelesaikan studi, ada tanggung jawab moral kita membangun jaringan, ada tanggung jawab moral kita terhadap ilmu yang kita pegang untuk berkarya. Nah, kalau kita memiliki kualitas itu, karakter itu, insya Allah dimanapun kita tumbuh dan menjadi. Itu Kang Ipan. Wow, keren banget tuh ya teman-teman. Makanya semangat dimanapun kita ada, di situ kita harus menjunjung langit setinggi-tingginya Pak ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Saya Ivan Fakih pamit undur diri. Terima kasih Bapak udah mau hadir di STIP Bandung, di Lab STIP Bandung, di Bincang Santai kali ini. Saya Ivan Fakih pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ipan. Siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك
ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افترأيته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين.